Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup. Bab 1701. Meskipun keduanya nasional Finlandia, Grup Telekomunikasi dan Serikat Pekerja Nasional Finlandia adalah organisasi besar di Finlandia, mereka tidak berada pada tingkat konseptual yang sama. Tidak mungkin menggunakan trik yang sama yang digunakan untuk melawan serikat pekerja di grup telekomunikasi. Karena itu, Jasper juga sangat mementingkan pertemuan ini dengan Simon, ketua grup telekomunikasi. Dalam pertemuan ini, Jasper membawa Greg sementara Bryson secara pribadi tampil sebagai perantara pengantar. Di gedung kantor pusat National Telecommunications Group, Jasper bertemu Simon. Dia adalah seorang lelaki tua kurus berusia awal 60-an. Meskipun dia kurus, jabat tangannya dengan Jasper kuat dan kuat. Matanya melintas dengan kilatan sehat dan hangat dan dia tampak energi, tampak benar-benar tidak seperti seorang lelaki tua berusia 60-an yang akan pensiun. "Halo, Tuan Simon," sapa Jasper dengan sopan. Simon tertawa dan berkata, "Tuan Lain, halo." Bryson meringankan suasana dan berkata, "Meskipun usia kalian berdua sangat berbeda, kalian berdua adalah perwakilan yang luar biasa di negara dan bidang masing-masing. Oleh karena itu, pasti ada banyak topik yang sama untukmu. Bryson, aku tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Lain. Tuan Lain masih muda, tetapi dia telah menyebabkan kekuatan terbesar di dunia seperti Amerika Serikat kewalahan. Semua orang di Wall Street tahu nama Jasper Lain. Saya telah bekerja selama beberapa dekade, tetapi saya masih belum memiliki pencapaian seperti itu," kata Simon. Bryson tertawa dan berkata, "Simon, kamu terlalu sopan." "Tidak, bukan aku." Simon menggelengkan kepalanya, menatap Jasper dengan mata panas, dan berkata, "Tuan Lain, Anda telah menyebabkan banyak perusahaan di Amerika Serikat berada di ambang kebangkrutan saat Anda berada di Summerland. Sekarang, Anda telah datang ke Finlandia secara pribadi. Jadi katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan untuk negaraku?" Suasana menjadi tegang karena perkataan Simon yang tiba-tiba. Perlu diketahui bahwa, sebagai salah satu dari sedikit grup milik negara di Finlandia, Grup Telekomunikasi Nasional Finlandia memiliki monopoli yang tak terbantahkan dalam industri telekomunikasi dalam negeri. Dapat dikatakan bahwa Simon adalah raja tanpa mahkota di Finlandia industri telekomunikasi selama beberapa dekade. Orang tua ini telah bertanggung jawab atas Grup Telekomunikasi Nasional Finlandia selama beberapa dekade, jadi keagungannya tidak sebanding dengan orang biasa. Greg, yang mengikuti Jasper sebagai pembelajar dan pendamping, sangat gugup hingga tidak berani bernapas. Jasper tersenyum dan menjawab, "Saya seorang pengusaha dan saya menganjurkan pengejaran keuntungan dan bunga. Satu-satunya kriteria bagi saya untuk menilai apakah suatu transaksi berhasil adalah melihat apakah pembeli dan penjual dapat memperoleh keuntungan darinya. Selain itu, saya bukan teroris. Jadi mengapa Anda begitu takut kepada saya, Tuan Simon?" "Aku takut padamu." Simon terkekeh. Meskipun dia kurus, tawanya sangat keras. "Anak muda dari Summerland, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kenapa aku harus takut padamu? Tepatnya, mengapa Tuan Simon takut padaku? Saya datang ke sini untuk membawa manfaat bagi Grup Telekomunikasi Nasional Finlandia. Apa alasan kamu harus takut padaku?" Menghadapi kata-kata Jasper, senyum Simon menghilang. Dia mendengus dingin dan berkata, "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Apakah Anda berencana untuk mengakuisisi Nokia? Biarkan saya memberitahu Anda, apapun yang terjadi NORTA. Biarkan aku 10 peduli apa metode yang Anda gunakan untuk mengakuisisi Nokia, Anda tidak akan dapat membeli satu pun saham dari grup telekomunikasi. Saya tidak akan pernah menjual saham Nokia. Saya tidak akan mengizinkan orang asing mengambil kepemilikan Nokia terlepas dari apakah itu karena optimisme saya tentang masa depan Nokia atau sebagai orang Finlandia yang mencintai dan melindungi industri inti negaranya." Ketika dia mengatakan ini, Simon melihat ke arah Bryson. Jelas bahwa dia menyiratkan itu. Bryson telah mengkhianati negaranya untuk mencari kemuliaan. Bryson tampak malu dan kesal, tetapi dia menahan diri. Sebaliknya, dia hanya memutar kepalanya dan membuang muka.
Bab 1702. Namun, di lubuk hatinya, Bryson sudah terlanjur memaki Simon yang keras kepala dan menghina. "Bapak, Bryson." Jasper menoleh untuk melihat Bryson dan menunjuk ke Simon sebelum bertanya, apakah orang tua ini benar-benar ketua grup telekomunikasi nasional? Mengapa dia merasa seperti orang tua yang bodoh, dan picik? Kata-kata ini menyebabkan Bryson dan Greg tercengang, dan pada saat yang sama, itu membuat Simon marah. Mereka belum pernah bertemu seseorang yang akan memarahi orang langsung. "Sialan kamu, Summerlin Pang, apa yang kamu bicarakan?" Simon menatap Jasper dengan dingin dan berteriak, "Apakah saya salah?" Jasper terkekeh dan berkata, "Sebagai ketua Finlandia Nasional menyadari grup telekomunikasi, yang perlu Anda pertimbangkan adalah bagaimana membawa grup telekomunikasi nasional ke tingkat yang lebih tinggi sebelum Anda pensiun daripada memuntahkan prinsip-prinsip utama tentang kepemilikan perusahaan swasta." "Bapak, Simon, Anda benar-benar tua dan harus pensiun. Masa depan adalah milik desa global dan ketergantungan global. Bahkan di era di mana negara dan negara harus bekerja sama untuk mencapai situasi win-win, Anda dengan keras kepala mengoceh tentang bagaimana perusahaan Finlandia tidak dapat dibeli oleh orang asing. Tidakkah kamu pikir kamu sangat kekanak-kanakan?" Simon tertawa terbahak-bahak karena marah dan berkata kepada Jasper, "Apapun yang Anda katakan, Anda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa Anda ingin membeli Nokia, kebanggaan nasional Finlandia." "Ya, saya ingin membelinya, tetapi karena saya di sini, itu berarti beberapa orang juga ingin menjualnya. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikannya?" Jasper berkata tanpa basa-basi, "Finland National Telecommunications Group memiliki 11% saham Nokia yang terbaik. Apa bisa ini 11 apa yang bisa ini? Persen memutuskan dan apa yang dapat diwakilinya. Skenario terburuk, saya tidak ingin 11% Anda. Masih ada 89% saham di luar sana, jadi selama saya memegang lebih dari 51% saham, saya dapat mengatur ulang dewan direksi dan menyelesaikan akuisisi Nokia. Tuan Simon, bagaimana Anda akan menghentikan saya kalau begitu?" Kata-kata Jasper menyebabkan ekspresi Simon berubah sangat tidak menyenangkan. Suasana menjadi buntu dan kesunyian. Atau, Jasper berbicara lagi, mengambil inisiatif untuk memecah kesunyian yang canggung. "Anda bisa mendapatkan lisensi untuk memasuki industri telekomunikasi di Harbor City dan janji untuk memasuki daratan Summerland di masa depan untuk terlibat dalam bisnis telekomunikasi." Kata-kata yang keluar sangat menggetarkan bumi. Simon membelalakkan matanya dan menatap Jasper dengan tidak percaya dan kaget. Greg dan Bryson juga tercengang. Tak satu pun dari orang-orang ini bodoh. Mereka semua paham bahwa industri telekomunikasi adalah industri dasar yang dimonopoli oleh negara yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dalam keadaan normal, perusahaan asing tidak akan diizinkan memasuki pasar. Ini juga menjadi alasan mengapa industri telekomunikasi di sebagian besar negara dimonopoli oleh perusahaan milik negara mereka sendiri. Bayangkan jika ada perusahaan asing yang menerima telepon dari warga negara dan pejabat pemerintah, apakah masih ada keamanan di negara ini dalam situasi seperti itu? Hanya negara-negara kapitalis yang sangat maju seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mengizinkan beberapa perusahaan asing untuk berpartisipasi dalam industri ini dalam bentuk lisensi. Meski begitu, perusahaan telekomunikasi yang dimonopoli akan selalu menjadi perusahaan domestik, sehingga asing perusahaan tidak akan pernah mampu bersaing dengan mereka. Kalau begitu, mengapa Jasper begitu percaya diri untuk membuat janji semacam ini? Bab 1703. Keyakinan Jasper tidak lain datang dari keuntungan memiliki memori reinkarnasinya. Harbor City adalah daerah yang sangat istimewa. Itu telah berada di bawah penjajahan Inggris untuk waktu yang lama. Meski sudah 4 tahun sejak serah terima, sistem sosial ekonominya tidak banyak berubah di bawah kebijakan dua sistem tersebut. Harbor City selalu mengambil rute pengembangan ibu kota. Industri telekomunikasinya memungkinkan masuknya modal swasta. Saat ini, ada 3 raksasa di industri telekomunikasi Harbor City. 2 dari mereka memiliki latar belakang kapitalis Inggris dan yang lainnya berasal dari Half the Harbour London. Sekarang telah kembali ke kedaulatan daratan, meskipun industri telekomunikasi belum membersihkan semua modal swasta, melalui pengaruh yang tidak terlihat, modal swasta baru dilarang masuk selanjutnya. Namun,
dalam RUU untuk mengubah peraturan yang akan muncul dalam waktu 7 bulan, ditekankan bahwa industri telekomunikasi Harbor City mengizinkan dan mendorong masuknya modal swasta baru. Pada generasi selanjutnya, ini dianggap sebagai upaya oleh daratan untuk mereformasi sistem perusahaan dengan mendaftarkan perusahaan monopoli di industri telekomunikasi milik negara seperti Summerland Telecom dan Nobile. Meski begitu, Jasper tidak mau peduli dengan maksud di balik langkah pejabat daratan dan Harbor City ini. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah mendapatkan dukungan dari grup telekomunikasi nasional Finlandia tanpa mengorbankan apapun. "Kenapa aku harus percaya padamu?" tanya Simon, menatap Jasper dengan mata terbelalak. Jasper tersenyum dan berkata, "Tuan Simon, kapan seseorang ada di posisi kita, apakah kita perlu menggunakan kebohongan untuk menipu satu sama lain? Berapa lama kebohongan seperti itu bisa disembunyikan?" Simon berkata dengan dingin, "Jika tidak ada jamin, saya tidak bisa bekerja sama dengan Anda. Bagaimana saya bisa memberi Anda jaminan pada tingkat kebijakan tertinggi ini? Apakah Anda pikir saya adalah kepala negara kita?" Jasper menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tapi saya bisa menandatangani VAM dengan Anda. Selama grup telekomunikasi nasional Finlandia bersedia menjual kepada saya 11% saham Nokia yang Anda miliki, saya berjanji untuk membantu Anda memasuki industri telekomunikasi Harbor City dalam waktu 1 tahun. Jika saya tidak bisa melakukan ini dalam 1 tahun, maka grup telekomunikasi nasional Finlandia akan mendapatkan semua properti JW Capital di Finlandia, termasuk semua saham Nokia." Mendengar apa yang Jasper katakan, bahkan Bryson menatap Jasper seperti sedang melihat alien, apalagi Simon. Entah Jasper gila karena berani menyetujui VAM ini, atau Jasper 100% yakin ini bisa dilakukan. Namun, bagaimana mungkin Jasper, yang bukan lagi sosok biasa, menjadi orang gila jika dia bisa duduk di sini? Oleh karena itu hanya bisa menjadi yang terakhir. Simon tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia jelas tersentuh oleh kondisi Jasper. Jasper melihat ini dan tersenyum. Kemudian, dia berkata kepada Simon, "Tuan Simon, tidak ada di dunia ini yang lebih menggairahkan daripada kesuksesan. Menurut hukum Finlandia, Anda akan pensiun 1 tahun lagi. Seseorang telah mengincar posisi Anda, bukan? Saya mendengar bahwa keponakan Anda juga bekerja di grup telekomunikasi nasional, kan? Jika Anda dapat mempromosikan bisnis grup telekomunikasi nasional Finlandia ke Harbor City sebelum Anda pensiun, atau bahkan ke daratan, maka pendapat Anda tentang ketua atau presiden berikutnya akan sangat penting ketika Anda pensiun. Dan namamu pasti akan dikenang oleh semua orang selamanya sebagai komunikasi ulang nasional Finlandia Grup tumbuh. Pertama datang untung, lalu namanya." Setelah pernyataan ini, Simon menggertakkan giginya dengan keras. 10 bulan, aku hanya bisa memberimu 10 bulan. Sepakat. Jasper berdiri, mengulurkan tangannya ke Simon, dan tersenyum. "Saya pikir ini akan menjadi kerjasama yang sangat menyenangkan." Simon meraih tangan Jasper dan menghela nafas, "Kamu luar biasa. Sebenarnya, sebelum pertemuan, saya sudah membuat keputusan. Tidak peduli kondisi apa yang Anda tawarkan, saya tidak akan menyetujuinya, tetapi Anda masih memberi saya persyaratan yang tidak dapat saya tolak. Beberapa orang membutuhkan uang, jadi saya akan memberi mereka uang. Sementara itu, beberapa orang membutuhkan nama mereka untuk diketahui, jadi saya akan memberikannya kepada mereka. Seseorang bisa serakah selama mereka masih manusia, sementara aku bertanggung jawab untuk memuaskan semua keserakahan mereka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa orang ini dapat memberikan apa yang saya inginkan. Seperti situasi, saya menyebutnya kesepakatan yang adil." Setelah mendengar apa yang dikatakan Jasper, Simon terkejut sejenak. Kemudian, dia tertawa dan berkata, "Oke, ini adalah inti dari perdagangan." Sangat baik dikatakan. Setelah meninggalkan grup telekomunikasi nasional Finlandia, Greg dan Bryson masuk ke dalam mobil. Dengan 9,2% saham dari Serikat Pekerja, 11% saham National Telecommunications Group yang baru saja diakuisisi, dan 2,9% saham pemegang saham minoritas yang diakuisisi secara sporadis, Anda sekarang memiliki 23,1% saham Nokia.
Sekarang, Anda adalah pemegang saham individu terbesar di Nokia dan sudah dapat bergabung dengan Dewan Direksi. Branson memberitahu Jasper dengan penuh semangat. Ini jauh dari cukup. Jasper melanjutkan, tujuan saya adalah untuk mengakuisisi seluruh Nokia, bukan untuk duduk di rapat dewan untuk menjadi alat pemungutan suara dengan mengangkat tangan saya. Branson mengerutkan kening dan berkata, dalam hal ini, Anda hanya dapat memulai dari yang sekunder pasar seperti saham dan sekuritas. Saya sudah mengambil langkah-langkah yang relevan. Jasper tersenyum. Setelah beberapa saat, Branson menyadari bahwa mobil itu melaju ke arah Nokia. Dia bertanya dengan heran, bukankah kami akan membawamu kembali ke hotel? Aku harus menjemput seseorang dari bandara. Jasper tertawa. Branson mengangguk. Karena Jasper tidak mengatakan siapa itu, maka jelas masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mobil tiba di tempat, dia berpamitan dengan Jasper dan turun dari mobil. Kemudian, Jasper meminta sopir untuk mengantar langsung ke bandara. 1 jam kemudian, di pintu masuk bandara, Jasper bersandar di mobil sambil memperhatikan Celine, yang keluar dari mobil dengan sebuah koper kecil. Dia menarik perhatian pria Nordik yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki senyum lembut di wajahnya. Celine, yang mengenakan parit merah kursi tampak kurus dan baik. Mantel, tampak sin proporsional. Dia berjalan lurus ke Jasper, mengangkat tangannya, dan hanya menurunkan ujung kacamata hitamnya untuk melihat Jasper dengan matanya yang cerah. Dengan tangan lain, dia menyerahkan tuas kopernya kepada Jasper dan berkata, "Yo, Tuan Lain, Anda terlihat energik." Sambil menghirup aroma indah wanita di depannya, Jasper meraih koper dan menjawab, "Tentu saja, saya sendirian di negara asing. Jika saya tidak menjaga diri saya dengan baik, bukankah orang-orang yang merindukan saya untuk pergi ke neraka yang paling dalam akan senang?" Sambil menyeringai, Celine berkata, "Kupikir kamu akan sangat lamban sekarang, tetapi aku merasa lega melihat kamu masih begitu fasih berbicara. Ayo pergi, bawa aku ke hotel. Saya kelelahan setelah lebih dari 10 jam terbang." Bab 1704. Setelah menyerahkan koper kepada pengemudi untuk dimasukkan ke dalam bagasi, Jasper membuka pintu dan meminta Celine untuk masuk ke dalam mobil. Celine membungkuk dan ketika dia hendak masuk ke mobil, dia melihat Jasper dengan hati-hati meletakkan tangannya di atap untuk mencegah kepalanya menabraknya. Oleh karena itu, saya tidak bisa tidak berkata, "Sangat peduli. Katakan padaku, Vixen mana yang mengajarimu ini? Apakah ini pertama kalinya kamu merasakan kasih sayang?" Menghadapi pertanyaan retoris Jasper, Celine mengernyitkan hidung, mendengus, dan masuk ke mobil. Di kursi kapsul lunak MPV, Celine berbicara kepada Jasper saat Jasper masuk dari sisi lain, "Kudengar kau hampir tidak bisa kembali dari Sunrise Land. Saya khawatir selama beberapa hari. Betulkah? Tetapi ketika saya membaca berita, saya melihat bahwa Anda kebetulan menghadiri beberapa forum bisnis dan pertemuan puncak di sana beberapa hari dan Anda adalah pembicara utama di konferensi. Anda terlihat sangat bersemangat ketika Anda menilai segala sesuatu, benar-benar mengalahkan semua orang besar di dunia bisnis. Sepertinya kamu tidak khawatir tentang aku." Celine terkekeh dan berkata, "Sepertinya kamu juga memperhatikanku. Kamu tidak lupa mencari berita tentang aku saat kamu sedang dikejar dan melarikan diri dari bencana. Aku sedang tidak ingin bercanda denganmu. Saat ini, saya kewalahan oleh semua hal di depan saya." Ketika Jasper mengatakan ini, ekspresi Celine menjadi sedikit lebih serius. "Aku mengerti sedikit tentang situasimu saat ini. Meskipun Anda telah mengajukan penguncian, itu hanya solusi sementara. 5 hari perdagangan dan 2 hari istirahat akan memberi Anda total 7 hari. Sekarang 1,5 hari telah berlalu. Apakah Anda punya rencana untuk menyelesaikan ini di hari-hari yang tersisa?" Jasper mengangkat alisnya dan bertanya, "Jika Anda adalah saya, apakah Anda memiliki solusi yang lebih baik ketika Anda dihadapkan dengan himpitan yang tidak masuk akal dari seluruh ibu kota Wall Street?" Celine menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Jika saya jadi Anda, saya akan menemukan atap yang lebih nyaman untuk melompat. Kamu sangat pandai menghibur orang lain." Jasper menggosok pelipisnya dan melanjutkan, "Tapi saya tipikal orang yang tidak akan menyerah sampai saya mencapai tujuan saya.
Jika Anda meminta saya untuk berbaring saja dan membiarkan mereka menginjak-injak saya akan dengan tegas menolak ini. Setidaknya saya akan berjuang sedikit sebelum kematian saya karena tidak ada yang tahu apakah saya akan mendapatkan kesempatan lagi. Celine mengangkat sudut mulutnya dan berkata, aku suka antusiasme bodohmu. Anda tahu Anda akan mati, tetapi Anda masih ingin maju. Jasper bertanya setelah dia tertawa, aku tidak memanggilmu ke sini untuk mengenang masa lalu. Adakah pembaruan tentang masalah di mana saya menugaskan Colossal Investments untuk menyerap saham Nokia? Jika Anda ingin membeli perusahaan yang terdaftar seperti Nokia, membeli saham dari pemegang saham saja tidak cukup. Saham yang beredar menyumbang 30% dari total modal saham. Oleh karena itu, jika Anda benar-benar ingin memegang porsi mayoritas saham, maka Anda juga harus sembarangan menyerap saham Nokia di pasar keuangan. Jasper akan melakukan ini sendiri, tetapi dia tidak bisa. Tidak diketahui berapa pasang mata yang dilatih di Jasper dan JW Foundation. Pergerakan sekecil apapun di pasar keuangan akan menyebabkan konsekuensi yang tidak terduga dan besar, jadi Jasper hanya bisa mendelegasikan masalah ini kepada investasi kolosal secara anonim. Meskipun dia harus membayar sejumlah besar uang untuk investasi kolosal, keuntungannya adalah itu aman dan cukup rahasia untuk tidak mengganggu. Ketika Celine mendengar ini, ekspresinya dingin. Dia berkata, saya berencana untuk berbicara dengan Anda tentang hal ini. Apakah berita Anda ingin membeli Nokia bocor? Jasper membeku sejenak dan berkata, berita itu memang dirilis beberapa hari yang lalu, tapi atas nama perusahaan lain dan tidak ada hubungannya dengan JW Company. Apalagi, berita itu dirilis untuk kenyamanan saya untuk mengakuisisi saham di tangan pemegang saham yang ada. Mengapa? Apakah ada yang salah? Seseorang mengincarmu, Celine berkata, mengeluarkan laptop dan membukanya di pangkuannya. Dia menunjuk ke layar dan berkata kepada Jasper, lihat, ini adalah grafik tren perdagangan Nokia selama periode ini. Bab 1705. Ini minggu lalu. Setelah saya resmi menerima titipan Anda, saya mulai mengatur dana dan entry akun. Karena saya sendiri yang mengaturnya, seluruh rangkaian prosedur operasi dilaksanakan dengan standar keamanan tertinggi sementara tingkat kerahasiaan juga dijaga pada tingkat tertinggi. Pada harga ini, kami telah berhasil menyerap sekitar 7% dari stok yang ada. Tapi lihat saja kemarin. Celine memperbesar grafik candlestick dan berkata, ada dana yang belum diketahui sampai sekarang, dan itu mulai menyerap chip Nokia dalam jumlah besar. Selain itu, ia melakukannya dengan sangat keras dan setelah tindak lanjut dan pengamatan sepanjang hari perdagangan, tim analisis kami hanya menyimpulkan bahwa ini adalah dana dari daratan dari Summerland untuk saat ini, dan itu menghalangi Anda untuk mengakuisisi Nokia. Jasper mengerutkan kening dan berkata, daratan. Tapi hampir tidak ada seorang pun di daratan yang tahu rencanaku. Ini tidak logis. Itulah mengapa hanya kamu yang bisa mengetahui hal ini. Celine meregangkan dan melemparkan laptop yang penuh rahasia perusahaan itu langsung ke pelukan Jasper. Dia berkata, saya akan mengistirahatkan mata saya untuk sementara waktu. Anda dapat membacanya dengan perlahan. Jangan ganggu aku sampai kita tiba. Saya perlu tidur cantikku. Jasper mengabaikannya. Sebaliknya, dia dengan hati-hati mulai memeriksa data pasar. Kendaraan melaju selama 1,5 jam sebelum akhirnya mencapai pintu masuk hotel. Jasper menutup laptopnya dan mengusap mata dan lehernya yang sedikit pegal. Setelah membangunkan Celine, Jasper turun dari mobil terlebih dahulu. Memang ada yang salah. Jasper berkata begitu dia tiba di suite yang telah dipesan untuk Colin, tentu ada masalah. Jika tidak, mengapa saya datang jauh-jauh ke sini? Celine meringkuk di sofa dan berkata dengan malas, sebaiknya kamu segera mencari tahu siapa orang-orang yang ingin mengambil tindakan terhadapmu dan apa tujuan mereka. Jika tidak, akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan ini jika Anda berada dalam terang tetapi musuh Anda bersembunyi di dalam kegelapan. Jumlah orang yang menginginkan saya mati di Summerland tidak kurang dari yang ada di luar negeri, tetapi sebenarnya tidak banyak orang yang bisa mewujudkan ide ini. Jasper menyipitkan matanya sedikit. Dia melewati semua kekuatan dalam pikirannya dan kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada petunjuk, tapi kita bisa menemukan sesuatu. Akuisisi saya atas Nokia sangat rahasia. Tidak banyak orang di sisiku yang tahu tentang itu.
Mengenai akuisisi saham dari pasar keuangan, saya selalu menghubungi Anda secara pribadi dan saya tidak berurusan dengan orang lain. Namun meski begitu, pihak lain mengetahuinya dan segera memblokirnya. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan latar belakang pihak lain sebanding dengan milikku. Mungkin saja mereka bahkan lebih kuat dariku. Jika asumsi ini benar, bukankah itu tidak ada artinya bahkan jika aku mencari tahu siapa itu? Mengapa itu tidak ada artinya? Celine tertawa setelah dibuat marah oleh Jasper. Kamu bahkan tidak tahu siapa musuhnya, jadi bagaimana kamu akan melawan? Anda dapat melawan hanya jika Anda tahu ini, sementara itu juga mungkin mereka menginginkan sesuatu yang lain. Anda hanya dapat memutuskan apakah Anda ingin bertarung atau berbicara dengan mereka ketika Anda tahu siapa musuhnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.